Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Bungaran Jeremy Jonathan Butar-Butar, NIM 2023-11086. Saya dari kelompok Praktikum Mikrokontroler F2. Baik, jadi di sini saya akan membuat suatu tugas akhir di mana ketika udaranya bersih atau MQ5 itu mendeteksi nilai ppm atau parts per million 200 hingga 400, lampu hijau bakal menyala. Nah, jika udaranya terkontaminasi oleh gas, di sini saya contohkan korek api, maka LED merah beserta buzzer bakal menyala. Ingin tahu keseruannya mengenai source code, wiring, dan juga penjelasan rangkaian, dapat dilihat di video selanjutnya. Thank you. Oke, baik semuanya. Di sini saya akan menjelaskan apa saja sih alat yang bakal digunakan dan wiring dari program ini. Pertama-tama saya menggunakan satu buah sensor MQ5 sebagai pendeteksi dari adanya gas. Lalu saya menggunakan satu buah buzzer untuk memberikan outputan berupa suara, lalu dua buah LED dan juga dua buah resistor sebesar 220 ohm. Juga saya menggunakan kabel jumper untuk menghubungkan antar komponen, lalu Arduino Uno R3. Kemudian saya menggunakan kabel USB-B untuk mengirimkan program dari Arduino IDE ke Arduino R3 saya. Baik, untuk wiring pada program ini dimana pertama-tama itu di sensor MQ5 dia memiliki pin VCC dan ground. Untuk pin groundnya saya hubungkan di breadboard karena untuk lampu di sini juga memerlukan yang namanya pin negatif. Jadi saya menghubungkan semuanya di satu baris yang sama, lalu saya hubungkan ke GND dari Arduino Uno R3. Sedangkan untuk VCC dari MQ5 saya hubungkan langsung ke pin 5 volt dari Arduino Uno R3. Kemudian juga untuk buzzer untuk kaki negatif saya hubungkan ke baris yang negatif, yang ini sebelah sini. Kemudian untuk pin positifnya saya hubungkan ke pin digital 7 dari Arduino. Dapat dilihat di sebelah sini. Nah, kemudian untuk lampu hijau saya hubungkan ke pin 6 dari Arduino dan lampu merah saya hubungkan ke pin 5 dari Arduino. Di sini saya juga menggunakan resistor pada kaki katoda atau negatif dari LED yang gunanya sebagai pengaman saja dari LED agar tidak terjadi yang namanya short circuit. Dan juga di sini saya menggunakan satu buah PC sebagai programming device lah, atau kita memberikan kode agar program kita dapat berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Baik, cukup sekian, kita lanjut ke penjelasan dari source code. Oke, baik semuanya, tibalah saatnya kita masuk ke penjelasan dari source code pada Arduino IDE. Nah, dapat dilihat pada baris 1 hingga 4 itu terdapat pendeklarasian pin dari tiap komponen. Di mana untuk LED warna merah saya hubungkan ke pin 4 atau digital dari Arduino. Kemudian LED hijau saya hubungkan ke pin 6, buzzer saya hubungkan ke pin 7 Arduino, dan juga MQ5 saya hubungkan ke pin analog dari Arduino. Karena untuk MQ5 kita hanya menggunakan pin analognya saja. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian dari void setup, di mana program pada void setup akan dieksekusi pertama kali. Di sini terdapat serial begin 9600. Ini fungsinya apa? Agar kita dapat melihat dan memantau secara langsung hasilnya pada serial monitor. Jadi ini kayak serial komunikasi yang dimana tingkat kecepatannya itu yaitu 9600 baud rate. Untuk pin mode ini juga nggak kalah penting ya. Untuk pin mode ini kita mendeklarasikan pin dari alat kita. Dimana untuk A0 ini kan tadi kan saya udah mendeklarasikan bahwa MQ5 itu di A0. Artinya berarti MQ5 saya anggap sebagai input, LED merah, LED hijau saya anggap sebagai outputan, dan juga buzzer kita anggap sebagai output. Karena LED dan buzzer ini cara kerjanya digunakan untuk mengendalikan di mana ketika keadaan atau kondisinya tercapai, maka LED-nya bakal menyala ataupun buzzer-nya bakal mengeluarkan yang namanya suara tik, pip, gitu-gitu. Void loop merupakan berfungsi untuk mengeksekusi program setelah void setup.
di mana program akan dieksekusi secara berulang-ulang seperti namanya void loop. Di sini terdapat integer MQ5 value sama dengan analog read. Ini artinya apa? Nilai dari si MQ5 ini tergantung dari pembacaan dari pin analog dari si MQ5 tadi. Dapat dilihat di sini ada 0. Pin yang tadi kita colokkan atau hubungkan dari MQ5 ke Arduino. Kemudian ada ppm value atau parts per million atau nilai yang bakal kita baca pada kondisi-kondisi yang bakal kita buat nanti, di mana hasil bacaan dari parts per million value atau dari MP5 ini kita buat dalam bentuk mapping seperti ini. Jadi dikalibrasi dulu, kita konversi dari awalnya nilainya analog yaitu 0 hingga 1023, kita konversi menjadi pembacaan dari MP5. Seperti kita tahu, range pembacaan dari MP5 itu dari 200 hingga 10.000. Karena di sini saya menggunakan kondisian yang dimana dari 400 hingga 1000 saja, makanya di sini saya cukup menggunakan 200 hingga 1000. Kemudian untuk baris 18 hingga 20 ini merupakan berfungsi untuk mencetak hasil dari pembacaan ppm value tadi ke serial monitor, di mana delay antar bacaan yang saya buat di sini senilai 1000 milisecond atau 1 detik. Tibalah saatnya kita di pengkondisian dari alur logika pada program saya, di mana saya menggunakan if else. Di tugas akhir ini saya diminta untuk membuat program jika hasil pembacaan dari MQ5 ini 200 hingga 400, maka LED hijau bakal menyala. Artinya apa? Artinya kondisi udara pada sekitar kita itu bersih. Di mana pada saat nilai dari ppm value-nya 200 hingga 400, LED merah bakal mati, LED hijau bakal menyala, dan buzzer bakal mati. Dapat dilihat di rangkaian juga seperti itu. Berarti sudah benar untuk kondisi dari logikanya. Kemudian else if jika hasil pembacaan dari MP5 itu 500 hingga 1000, maka LED hijau bakal mati dan LED merahnya malah yang bakal hidup. Jadi menandakan bahwa adanya gas pada suatu kondisi di lingkungan kita. Dan juga selain dari LED ada penandanya yaitu buzzer. Buzzer juga akan hidup dengan mengeluarkan suara agar menandakan bahwa kondisi udara pada saat itu terdeteksi adanya gas. Untuk if dan else ini saya menggunakan delay sebesar 100 milisecond. Untuk else ini berarti keadaan selain dari yang itu. Berarti ketika lebih dari 1000, buzzer dan juga LED bakal mati. Nah, di sini di akhir saya juga memberikan delay 1000 milisecond atau 1 detik. Karena kan tadi void loop ya, dia akan mengeksekusi program secara berulang-ulang. Jadi tiap eksekusi, misal eksekusi pertama kali, dia delay sedetik dulu baru mencari kondisi setelahnya. Itulah fungsi dari delay yang pada akhir sebelum dari kurung-kurung ini. Baiklah, sekian dari penjelasan source code Arduino IDE mengenai program tugas akhir saya. Kita bakal lanjut ke cara kerja dari program saya. Oke, baik semuanya, tibalah saatnya kita ke penjelasan dari cara kerja proyek tugas akhir saya ini. Pertama-tama saya full screenin dulu dari serial monitornya agar tampak hasil pembacaan dari sensor MQ5 kita. Pada keadaan awal, pembacaan dari MQ5 itu sebesar 243. Nah, jadi di kondisi pada program ini yaitu pada saat pembacaan dari MQ5 itu range-nya dari 200 atau melebihi 200 dan kurang dari 400, maka lampu hijau bakal menyala. Nah, ketika pembacaan dari sensor MQ5 ini dari range 500 hingga 1000, maka itu mendeteksikan atau memberitahukan bahwa adanya gas pada lingkungan tersebut, sehingga lampu merah dan juga buzzer bakal menyala. Di sini langsung saya akan simulasikan jika adanya gas bocor pada suatu kondisi lingkungan. Di sini saya menggunakan ini korek untuk mendemonstrasikannya. Ini saya coba untuk memberikan. Nah, dapat dilihat ketika nilai pada serial monitor itu dari range-nya itu 950 ke atas, sesuai dengan logika tadi yang saya berikan, maka lampu merah dan juga buzzer bakal menyala. Itu menandakan apa? Bahwa gas yang dideteksi atau adanya gas yang terdeteksi pada suatu kondisi lingkungan, sehingga MQ5 itu bakal memerintahkan bahwa ada gas nih di lingkungan ini.
Berarti si buzzer bakal memberikan isyarat dengan cara mengeluarkan suara seperti alarm bip-bip, dan juga LED merah bakal menyala sebagai peringatan bahwa adanya gas bocor pada lingkungan tersebut. Baiklah, sekian dari penjelasan cara kerja dari program tugas akhir saya. Terima kasih. Oke, baik semuanya. Tibalah kita di ujung dari pembahasan tentang proyek tugas akhir saya. Sebelumnya saya meminta maaf apabila ada salah kata ataupun pengucapan dalam penyampaian atau penjelasan dari program tugas akhir saya. Saya Bungaran Jeremy Jonathan Butar-Butar undur pamit. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.